aku menemukan dirimu. Hai semuanya, pendengar dan pembaca dimanapun kalian berada. Selamat malam, ketemu lagi sama Mimin di channel Toritoy 2. Di channel ini, Mimin akan melanjutkan cerita Gading dan Safira. Kita mulai dari bab 160. Untuk yang baru channel ini, jangan lupa dukungannya ya, dengan cara subscribe, like, komen, dan aktifkan lonceng notifikasinya, agar kalian tahu setiap Mimin upload video terbaru. Baiklah, kita langsung ke ceritanya. Hari ini, hari dimana pengumuman kelulusan SMA Trisatya. Dari mau tidur, bangun tidur, dan saat sekolah seperti ini pun kebanyakan murid-murid SMA ini sedang dakdikdukser. Di lapangan SMA Trisatya, Safira dan semua siswi-siswi sedang menunggu pengumuman yang akan diumumkan oleh kepala sekolah dan juga dikirim ke email masing-masing untuk nilainya. Duh, gue lulus nggak ya? Tanya Serena harap-harap cemas. Mana panas pula. Luluslah, mana ada yang nggak lulus. Paling tinggal mikir nilai segitu mau dibawa ke univ mana. Jawab Kenya yang selalu realistis. Nyatanya pernyataan lulus akan diterima oleh semua murid. Bahkan murid yang paling bodoh dan berada di peringkat terendah pun akan lulus. Namun dengan nilai yang kecil dan akan susah untuk dibawa masuk ke dalam universitas. Impian serta mahasiswa baru. Lo mau masuk UI? Lo mau UI masuk? Dengan sangat terbuka nyambut lo berdua, kata Elina pada Safira dan Kenya, si paling cerdas di antara ratusan anak jurusan IPA. Seleksi juga kali, saut Safira yang sedang mengemut permen kocek. Iya sih, kecuali lo pemilik kampus itu. Beli kampus dong Ra, biar kita gampang masuknya. Untuk Serena membuat Safira menghela nafas. Dikira beli kampus kayak beli cilok, duitnya mana? Bela Safira berdiri dekat-dekat dengan Serena agar mendapat angin dari kipas portable di tangan sahabatnya itu. Tinggal gesek doang, timpal Elina yang diangguki Serena. Bangun sendiri aja, Ra. Zia yang dari tadi menyimak kini ikut bersuara. Safira menggeleng, kasih kesempatan buat orang lain aja. Tapi kalau sampai mall Baby V udah jalan dan gak ada yang buat juga, bisa sih dipikirin bikin kecil-kecilan. Univ kecil-kecilan? Tanya Serena yang diangguki Safira. Kalau gede kayak UI, Sriwijaya, UGM, ya mana bisa gue. Udah gak ada lahan kosong. MPA. Seluas itu kalau bukan di luar pulau, jawab Safira. Mereka mengangguk. Ternyata diam-diam Safira sudah pernah berencana, hanya tidak terrealisasikan. Satu lapangan yang penuh dengan siswa-siswi berseragam khas SMA Trisatya itu seketika sunyi saat kepala sekolah naik ke atas panggung. Mereka menanti kata lulus yang Pak Ardi selaku kepala sekolah umumkan. Selamat pagi. Pagi, Pak, jawab serentak semua siswa. Pasti deg-degan ya. Saya selaku kepala sekolah SMA Trisatya mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang besar untuk kerja keras kalian selama 3 tahun ini. Dari yang awalnya sendirian, sekarang sudah kenal banyak teman. Dari yang awalnya adik kelas sekarang sudah menjadi kakak kelas. Bahkan sudah akan menjadi mahasiswa baru bagi yang melanjutkan. Satu lapangan dibuat diam dengan ucapan Pak Ardi. Tumben sekali itu orang berkata banyak. Selamat. Kalian semua dinyatakan lulus, seru Pak Ardi tiba-tiba. Semua siswa di lapangan langsung bersorak dan saling berpelukan dengan sahabatnya, termasuk para Angel dan Inti. Mereka merayakan keberhasilan mereka belajar selama 3 tahun ini. Siswa-siswi terbaik siapa Pak? Teriak salah satu murid di dekat panggung. Email belum masuk, tanya Pak Ardi yang dijawab belum oleh mereka hampir serempak. Tunggu sebentar ya, Pak Ardi tampak berbisik dengan salah satu guru di belakangnya, dan Pak Ardi mengangguk entah apa yang mereka bicarakan, kemudian kembali ke hadapan mereka semua. Seketika semua siswa-siswi mengecek ponselnya saat terdengar notif masuk. Ternyata,
Email baru saja dikirim dari wali kelas masing-masing. Lo berapa, Ki? Tanya Serena saat melihat nilainya, tidak terlalu buruk. Standar lah. Keina menunjukkan ponselnya, hampir sempurna untuk semua mata pelajaran. Wih, gedean lo apa Safira? Lo berapa Ra? Tanya Serena yang penasaran, karena siswi terbaik pasti dari salah satu sahabatnya itu. Gedean Keina dikit, beda komanya doang, jawab Safira saat melihat nilainya dan nilai Keina. Congrats lulusan terbaik pasti lo, kata Serena memeluk Keina, diikuti Elina, Zia, dan Safira. Belum tentu, siapa tahu ada yang sempurna semua, balas Keina. Siapa? Nggak ada sih kayaknya, yang cowok juga paling kalau bukan langit ya Zidane, ujar Serena yang sudah hafal siapa-siapa saja yang ber-IO tinggi di sekolah ini. Kata Zidane, Zidane lebih tinggi dari langit, tapi nggak tahu juga dia apa bukan lulusan. Terbaiknya, jawab Zia saat pelukan mereka sudah terlepas. Zia juga menunjukkan chat Zidane barusan. Pak Ardi berdeham di mic agar mereka semua diam, lalu mic itu diberikan kepada Bu Asti. Sudah dilihat. Kira-kira siapa siswa-siswi terbaik tahun ini ya? Kata Bu Asti membuat para murid kembali sibuk menebak. Safira, Keina, Zidane, Langit. Siapa lagi nih kandidat yang mungkin? Galen, bercanda Bu Asti saat rata-rata nama itulah yang ia dengar dari banyaknya suara. Enggak Bu. Saya masih jauh di bawah Langit sama Zidane, paling pacar saya, balas Galen yang tumben sedang barbar. Mau berteriak demikian yang membuat satu lapangan heboh. Tahu saja Bu Asti mencari kehebohan, pakainya si Galen pula, idaman semua siswi. Kan jadi seperti ada suara goreng ikan, teriakan yang krenyes. Oke, sepertinya udah ketebak ya siapa. Tapi tetap, putra dan putri terbaik akan diumumkan saat prom night nanti. Biar kayak Miss Indonesia gitu loh, pakai-pakai mahkota, celetuk Bu Asti membuat manusia satu lapangan itu tertawa. Bu Asti mengembalikan mic tersebut pada Pak Ardi, karena ia hanya bilang itu saja. Seperti yang sudah dilaksanakan tahun-tahun sebelumnya. Tidak ada coret-coret seragam. Sekolah sudah menyediakan kaos putih untuk coret-coret. Dan bagi yang seragamnya mau disumbangkan bisa diserahkan ke anak-anak Atlansa, karena merekalah yang akan menyalurkan untuk tahun ini, kata Pak Ardi. Banyak yang bertanya-tanya. Karena tahun-tahun sebelumnya tugas itu dilakukan oleh OSIS, bukan anak Atlansa. Bukan OSIS Pak, tanya salah satu siswa kebetulan mewakili rasa penasaran yang lainnya juga. Pak Ardi menggelengkan kepalanya, biarkan OSIS mengurusi prom night. Mereka semua percaya saja, kecuali orang-orang yang sudah tahu bagaimana kerja OSIS angkatan mereka. Emang bener itu alasannya? Gue rasa sih bukan, tanya Safira pada Keina. Keina tersenyum miring seraya menggeleng, dana prom night dikorupsi, makanya mereka lagi ketar-ketir nyari gantinya. Safira, Serena, Zia, dan Elina mengangguk. Ada-ada saja kelakukan mereka, untung. Kepala sekolah masih menutupi aib OSIS kebanggaan itu. Haha. Jelek-jelekin Atlansa nyatanya mereka sendiri malah kayak gitu. Baru jadi OSIS aja udah korupsi, gimana kalau jadi pejabat negeri ini? Ngeri cuy, celetuk Elina. Ya gitulah, makanya gue males banget aslinya jadi bagian dari mereka, sahut Keina yang tentunya tahu dari grup. Terus lo sama Galen mau aja pas mereka bilang yang nyalurin seragam ini? Tanya Safira yang diangguki Keina. Setidaknya sekolah udah percaya lagi sama Atlansa setelah kasus penyeragan itu, kata Keina. Mereka sebagai anggota Atlansa tidak lepas tanggung jawab, kerusakan sekolah semua sudah diganti dengan uang kas Atlansa.
Mereka mengangguk, paham alasan Keina menerima amanah tersebut. Setelah pengumuman itu, mereka berbondong-bondong mengganti seragam mereka dengan kaos putih yang akan dijadikan kenang-kenangan mereka nanti. Saatnya coret-coretan baju dilaksanakan. Semua bersuka cita, merayakan kelulusan mereka sebelum terjun ke dunia yang sesungguhnya, dunia kerja dan kuliah. Sini dong, Pak Ketua, tanda tangannya di sebelah tanda tangan Bu Ketua. Diu menunjuk tempat yang harus Galen tanda tangani. Nah, Smoke Boom juga berterbangan warna-warni sebagai pemeriah acara kali ini. Siapa yang mendanai? Siswa yang mau, seperti anak Atlansa. Karena tidak mungkin anak OSIS yang sedang kekurangan uang. Ayang mah ada tempat khusus di hati aku, celetuk Diu menyisakan tempat di dadanya. Untuk tanda tangan dari Elina. Elina yang cueknya mirip-mirip Safira pun hanya menggeleng pelan lalu menandatangani. Kaos Diu. Biarlah pensiunan playboy itu menyeletuk sesuka hati. Sengaja dikosongin nih, tanya Adele yang sedang membubuhkan tanda tangan di baju Safira. Ada bagian dada yang tidak boleh ditandatangani siapapun. Safira mengangguk, spesial buat pemilik sekolah. Wes, limited ini mah, dia sendiri ada tanda tangan pemilik sekolah, kata Zio. Membuat mereka tertawa. Jangankan tanda tangan, anak aja punya 2 dari pemilik sekolah, timpal Keina. OTW 3, celetuk Safira membuat mereka terdiam dengan wajah cengok. Bener? Ra, tanya Adele. Safira tertawa ngakak lalu menggeleng, enggak. Gue masih minum pil kok, tegang amat. Mukanya, kirain. Kasian lo kalau udah nambah lagi, Ra, jujur Adele. Safira tersenyum. Gue mau kuliah dulu, abis wisuda nanti baru nambah. Kalau nggak kebobolan, timpal Zia yang sedang tanda tangan di bagian punggung Safira. Nah ini. Pasti lagi mikirin hal yang sama, kata Safira yang membuat Zia terkekeh, tahu. Saja sahabatnya itu. Kok jadi bahas anak? Lagi kelulusan lo ini, kata Diu yang bersiap berlari dengan Diu. Setelah menyalakan smoke bomb, mereka menikmati hari kelulusan mereka dengan membuat kenangan di baju-baju mereka, membuat tanda bahwa mereka pernah bersama, pernah saling bantu dan saling mendukung saat salah satu terpuruk. Karena setelah ini, belum tentu mereka berada di tanda pisah. Kampus yang sama, belum tentu mereka punya waktu banyak untuk sedekar berkumpul. Setelah sibuk dengan cita-cita dan cinta masing-masing. Berfoto, saling memberi tanda tangan, dan bermain smoke bomb warna-warni, juga piloks. Pulang sekolah, Safira dijemput Gading karena memang pagi tadi berangkat bersama. Gading menggelengkan kepalanya saat Safira baru saja memasuki mobil. Pakaian istrinya itu penuh dengan tanda tangan dan coretan warna-warni dari piloks, wajah Safira juga kotor. Abis ada perayaan Holi, tanya Gading membuat Safira melirik sang suami seraya. Menghela napas. Nyepi. Mana ada Holi di sekolah kayak gini, Indonesia pula. Safira tidak habis pikir. Dengan pertanyaan nyeleneh Gading. Emang Nyepi juga dirayain di sekolah? Gading terkekeh, sebagai pemilik sekolah tentunya ia tahu apa yang sedang terjadi di sekolahnya. Hanya ingin melihat wajah kesal nan menggemaskan Safira. Tanda tangan dulu, kata Safira memberikan spidol hitam permanen pada Gading dan menunjuk baju di bagian dadanya. Nggak adil banget, siswa lain nggak ada tanda tangan pemilik sekolah ya, ledek. Gading membuat Safira beringsut kesal. Kan aku istimewa, emang mereka juga punya anak dari kamu? Enggak kan? Cepetan ih. Tanda tangan, kesal Safira menunjuk kaosnya bagian dada yang masih bersih.
Tanda tangan aku mahal, celetuk Gading tapi tetap menuruti kemauan istrinya agar tidak mencak-mencak. Aku juga bayar mahal, jawab Safira membuat Gading tertawa. Tahu arti mahal itu apa? Semua yang Safira berikan padanya, cinta dan buah hati. Iya, mau tanda tangan di mana lagi? Buku nikah udah, kartu keluarga juga udah. Kata Gading ngelantur tapi memang itu faktanya. Udah. Makasih, kata Safira yang memang niatnya ingin memamerkan kaos itu di Instagramnya. Yang sudah ada tanda tangan pemilik sekolah langsung, sekali-kali pamerlah. Ya, udah lulus ini. Bayarnya mana? Tagih Gading menengadahkan tangannya. Pelit banget sih, sama istri sendiri juga, sungut Safira, tapi Gading tetap menggeleng. Harus bayarlah, nanti malam awas aja, kata Gading yang mulai melajukan mobilnya. Kayak nggak biasa aja. Tanpa aku minta tanda tangan juga udah biasa minta, ujar Safira. Membuat Gading nyengir. Setidaknya ini untuk alasan agar jatahnya dilebihkan sedikit, tambah 1 atau 2 ronde gitu. Gading yang sedang menyetir sesekali melirik ke arah sang istri yang sedang asyik selfie, pasti mau pamer tanda tangannya. Nggak sekalian yang di buku nikah. Lebih berarti loh, kata Gading membuat Safira menoleh. Safira menggelengkan kepalanya, nggak asik, bukan momennya. Gimana nilainya? Tanya Gading basa-basi. Udah tahu juga pakai nanya. Nggak bakal jadi siswi terbaik sih, jawab Safira. Untungnya ia tidak berharap sekali untuk menjadi lulusan terbaik, jadi tidak terlalu sakit hati. Tangan kiri Gading mengusap kepala Safira. Beda dikit doang. Yang penting tetap jadi yang terbaik di hati aku. Apaan sih? Geli tahu, ujar Safira yang memang tidak terlalu suka ucapan-ucapan yang menurutnya lebay itu. Ketawa kek. Lagi menghibur istri nih, kata Gading membuat Safira tertawa dengan paksa. Safira menghentikan tawa palsunya saat netranya melihat penjual es sedang duduk di depan gerobaknya dan menunduk, bahunya juga bergetar. Itu sepertinya bapak-bapak yang Mbak Dea ceritakan. Berhenti di situ, Pak. Itu bapak-bapak kaya lagi nangis, kata Safira memegang lengan Gading. Gading mengangguk, melihat ke arah yang ditunjuk Safira. Sepertinya jiwa kemanusiaan Safira terpancing, karena Gading juga tidak tega melihatnya. Gading dan Safira mendekati penjual es yang mencuri perhatian mereka. Semakin dekat, semakin jelas pula kalau bapak itu sedang menangis. Pak, bapak kenapa nangis? Tanya Safira memberanikan diri. Bapak penjual es yang sedang menunduk itu langsung mengusap air matanya dan mendongak. Nggak apa-apa, Neng. Neng mau beli es. Safira mengangguk saja, walaupun tujuannya bukan itu. Boleh Pak, 2 ya. Bapak itu mengangguk dan langsung bersemangat membuatkan pesanan Safira. Gading menatap tajam Safira, menandakan kalau istri kecilnya itu tidak boleh makan dan minum sembarangan. Safira menggeleng, hanya minum es tidak akan membuatnya sakit. Ini Neng. Safira menerima 2 plastik es yang satu ia berikan pada Gading. Mau diminum atau tidak itu pilihan Gading. Kita bolehkan Pak minumnya di sini? Tanya Safira yang mulai duduk di kursi plastik. Yusing yang ada di situ. Bapak penjual tersebut mengangguk, boleh banget, Neng. Silahkan. Gading yang tidak ada kursi pun tiba-tiba ada, pastinya diberikan pengawal yang entah didapat dari mana. Karena haus, Gading meminum es dalam plastik itu. Seumur hidup Gading baru pernah minum dengan cara seperti ini dengan plastik dan sedotan berwarna kuning pucat. Nama bapak siapa kalau boleh tahu? Tanya Safira ingin mengajak ngobrol bapak itu yang seperti sedang banyak pikiran. Seno,
Nama saya Seno, Neng, jawab Pak Seno dengan ramah. Senyumnya juga begitu tulus walau matanya berkaca-kaca dan tampak sendu. Safira mengangguk, berarti benar kalau bapak ini adalah orang yang Mbak Dea berikan kartu berobat beberapa bulan lalu.